Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear peserta Tuton, rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, pada materi sesi 1 ini kita akan membahas tentang konsep kualitas, yaitu berkenaan dengan konsep kualitas, biaya kualitas, dan perkembangan konsep manajemen kualitas. Di dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita mendengar orang membicarakan bahwa kualitas, misalnya kualitas produk buatan Eropa lebih baik daripada produk buatan Asia, gitu kan? Sebenarnya apa sih itu kualitas? Di sini kita akan membahas lebih lanjut. Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian kualitas, peran dan fungsi kualitas dalam perusahaan manufaktur dan layanan, konsep kualitas pada perusahaan manufaktur, konsep kualitas pada perusahaan layanan, biaya-biaya kualitas, hubungan antara biaya kualitas dan biaya produktivitas, definisi manajemen kualitas, perkembangan sistem manajemen kualitas, model manajemen kualitas menurut para ahli. Di sini kita lihat pengertian kualitas, yaitu kalau kita lihat definisi kualitas dari segi produsen, yaitu kesesuaian dengan standar ya. Sedangkan kalau dari segi konsumen itu dia adalah dia melihat kualitas itu berdasarkan keinginan atau harapan pelanggan. Secara konvensional, kualitas didefinisikan sebagai karakteristik barang atau layanan seperti kehandalan, kemudahan dalam penggunaan. Sedangkan dalam era globalisasi, kualitas dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang mampu memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan atau kesesuaian antara kebutuhan pelanggan dan penawaran pihak perusahaan. Pengertian kualitas menurut beberapa ahli yang banyak kita kenal antara lain itu ada Ishikawa 1943, kualitas untuk memperbaiki kinerja organisasi dengan cause and effect diagram yang digunakan untuk mendiagnosis quality problem. Sedangkan menurut Juran 1992, kualitas adalah kesesuaian dengan tujuan atau manfaatnya. Sedangkan menurut Crosby 1979, kualitas adalah kesesuaian dengan kebutuhan yang meliputi availability, delivery, reliability, maintainability, dan cost effectiveness. Sedangkan menurut Deming 1986, kualitas harus bertujuan memenuhi kebutuhan pelanggan sekarang dan di masa mendatang. Sedangkan menurut Garvin 1987, kualitas berkenaan dengan beberapa pendekatan, yaitu product based, user based, manufacturer based, dan value based. Terus menurut si Scherkenbach tahun 1991 itu kualitas ditentukan oleh pelanggan. Pelanggan menginginkan produk dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan harapannya pada suatu tingkat harga tertentu yang menunjukkan nilai produk tersebut. Sedangkan menurut Elliot 1993, kualitas adalah sesuatu yang berbeda untuk orang yang berbeda dan tergantung pada waktu dan tempat atau dikatakan sesuai dengan tujuan. Perbendaharaan istilah ISO 8402 dan dari Standar Nasional Indonesia SNI 198402-1991, kualitas adalah keseluruhan ciri dan karakteristik produk atau jasa yang kemampuannya dapat memuaskan kebutuhan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tersamar. Kebutuhan diartikan sebagai spesifikasi yang tercantum dalam kontrak maupun kriteria-kriteria yang harus didefinisikan terlebih dahulu. Dalam kenyataannya, penyelidikan kualitas adalah suatu penyebab umum atau common case yang alamiah untuk mempersatukan fungsi-fungsi usaha.
Eh, Menurut Flynn et al. 1995 mengidentifikasi 7 faktor kualitas, yaitu dukungan manajemen, informasi kualitas, manajemen proses, desain produk, manajemen kekuatan kerja, keterlibatan pemasok, dan keterlibatan karyawan. Peran dan fungsi kualitas pada perusahaan manufaktur dan jasa itu menurut Russell dan Taylor tahun 2011 mengidentifikasi 6 peran pentingnya kualitas, yaitu mengidentifikasi 6 peran penting kualitas, yaitu meningkatkan reputasi perusahaan, menurunkan biaya, meningkatkan pangsa pasar, dampak internasional, adanya pertanggungjawaban produk, untuk penampilan produk, kemudian mewujudkan kualitas yang dirasakan penting, serta masih banyak lagi alasan-alasan mengapa kualitas begitu penting bagi organisasi atau perusahaan. Kualitas bukan hanya kualitas produk itu sendiri, melainkan kualitas secara menyeluruh, ya, atau total quality. Total quality merupakan suatu pendekatan untuk melaksanakan bisnis yang berusaha memaksimumkan persaingan organisasi melalui perbaikan secara menyeluruh dalam hal kualitas produk, layanan, orang, proses, dan lingkungan. Kalau kita perhatikan bahwa total quality itu merupakan kombinasi dari semua ini ya, orang, produk, layanan, proses, lingkungan, itu adalah merupakan lingkaran ya. Itu akan selalu saling terkait. Kemudian menurut Goss dan Davis 95, pendekatan kualitas secara menyeluruh tersebut mempunyai karakteristik, yaitu berfokus pada pelanggan. Tujuan utamanya adalah kualitas, menggunakan pendekatan ilmiah dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah, komitmen terhadap kualitas dalam jangka panjang, mengadakan kerja tim, mengadakan perbaikan proses secara terus-menerus dan berkesinambungan, memberdayakan pendidikan dan pelatihan, adanya kebebasan dalam mengadakan pengendalian, adanya keseragaman dan kesamaan tujuan, keterlibatan dan pemberdayaan karyawan maupun seluruh personil organisasi. Konsep kualitas pada perusahaan manufaktur, yaitu pertama kita lihat dulu dari pengertian kualitas, kemudian kita akan melihat dari pandangan produsen, kemudian dari pandangan konsumen. Pandangan produsen itu nanti kita akan mengetahui kesesuaian kualitas, kesesuaian dengan spesifikasi, dan kesesuaian dengan biaya. Maka jika semua sudah selesai, maka kita bisa melakukan produksi. Sedangkan dari sisi pandangan konsumen, kualitas itu rancangannya adalah karakteristik kualitas dan harga. Jika sudah cocok ini, maka kita bisa melakukan pemasaran dan digabungkan keduanya itu merupakan kesesuaian untuk digunakan. Ini konsep kualitas pada perusahaan manufaktur ini diambil berdasarkan Russell and Taylor 1996. Terus konsep kualitas pada perusahaan manufaktur itu Garvin 96 menguraikan dimensi kualitas untuk industri manufaktur, yaitu performance, yaitu kesesuaian produk dengan fungsi utama produk itu sendiri atau karakteristik operasi dari suatu produk. Fitur yaitu ciri khas produk yang membedakan dari produk lain yang merupakan karakteristik pelengkap dan mampu menimbulkan kesan yang baik bagi pelanggan. Kemudian reliability yaitu kepercayaan pelanggan terhadap produk, conformance yaitu kesesuaian produk dengan syarat atau ukuran tertentu, durability yaitu tingkat keawetan produk atau lama umur produk, serviceability yaitu kemudahan produk itu bila akan diperbaiki, estetik yaitu keindahan atau daya tarik pada produk tersebut, perception yaitu fanatisme konsumen akan merek suatu produk tertentu.
Konsep kualitas pada industri layanan menurut Garvin 1996 yaitu dimensi kualitas pada industri jasa antara lain communication, credibility, security, knowing the customer, tangible, reliability, responsive, competence, akses, dan courtesy, yaitu kesopanan, respek, perhatian, dan kesamaan dalam hubungan personel. Konsep kualitas pada industri layanan, menurut Stebbing 1996 itu beberapa langkah yang harus ditempuh untuk dapat meningkatkan kualitas layanan atau jasa, yaitu yang pertama, mengidentifikasi penentu utama kualitas layanan, mengelola harapan pelanggan, mengelola kualitas jasa, mengembangkan budaya kualitas. Kemudian konsep kualitas pada industri layanan itu ada 6 konsep yang dapat digunakan untuk menerapkan prinsip-prinsip kualitas pada perusahaan manufaktur maupun jasa. Yang pertama itu adalah kepemimpinan yang mampu mendorong dan pelaksanaan prinsip kualitas dengan menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung. Menekankan pada kepuasan pelanggan, pendekatan yang berdasarkan fakta untuk membuat keputusan, keterlibatan semua pihak untuk mewujudkan prinsip tersebut, menggunakan pendekatan proses, mengadakan perbaikan secara terus-menerus, dan kesinambungan. Itulah 6 konsep yang dapat digunakan untuk menerapkan prinsip-prinsip kualitas pada perusahaan manufaktur maupun jasa. Di sini ada biaya kualitas. Paradigma baru manajemen kualitas adalah meningkatkan kualitas produk dan jasa namun dengan menekan biaya, yaitu biaya pemrosesan karena menghasilkan produk yang cacat atau tidak sesuai keinginan pelanggan. Ada 2 kelompok biaya kualitas, yaitu biaya untuk menghasilkan produk yang berkualitas, yaitu biaya pencegahan dan biaya penilaian atau pengujian. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan karena menghasilkan produk cacat, yaitu biaya kegagalan internal dan biaya kegagalan eksternal. Kemudian ada nilai kualitas. Nilai kualitas adalah indeks penilaian pelanggan yang merupakan harga yang dibayarkan pelanggan atas hasil atau manfaat yang dirasakan karena kualitas produk atau proses sesuai dengan harapannya. Itu menurut Bester 1999. Dalam istilah kualitas dikenal dengan kualitas berdasarkan sasaran atau quality of by objective atau QBO. Menurut Bester 99, 3 patokan metode QBO yaitu manajer kualitas harus mempunyai komitmen untuk menentukan biaya sasaran kualitas. Sasaran kualitas secara menyeluruh merupakan serangkaian sasaran dan pencapaian masing-masing bagian, dan setiap orang mulai dari manajer hingga pelaksana kegiatan operasional yang memegang fungsi kualitas harus mendukung pencapaian sasarannya untuk menjamin pencapaian sasaran kualitas secara menyeluruh. 4 komponen QBO yaitu jarak efektivitas kualitas, standar efektivitas kualitas, sasaran kualitas, efektivitas manajemen kualitas. Oke, di sini ada rumusan produktivitas yaitu output dibagi input dikali faktor kualitas. Oke, demikian penjelasan tentang materi konsep kualitas. Untuk itu, saya berharap saudara semua dapat ikut aktif dalam kegiatan Tuton pada minggu ini dengan mengisi daftar hadir, mengakses dan pelajari semua materi inisiasi dan materi tambahan lainnya, serta modul 1 buku manajemen kualitas EKMA 4265, aktif melakukan diskusi pada forum diskusi, membahas materi inisiasi 1, serta mengerjakan soal kuis yang diberikan. Selamat belajar, salam sukses, mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.